Selamat hari Minggu, salam sejahtera buat Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Sebagai satu persekutuan jemaat Dadik yang akan melaksanakan ibadah pada hari Minggu ini, kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menolong dan mengasihi kita semua, sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing melalui live streaming yang dilaksanakan pada setiap hari Minggu. Syukur kepada Tuhan, dan mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyi dari KJ 19 ayat 1 dan 3. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau kukasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam dari segala orang kudus kepadamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam akta pengakuan dosa dan berita anugerah. Saudara-saudara, mari kita membuka diri di hadapannya untuk menyatakan penyesalan dan mohon pengampunannya. Ya Bapa kami yang pemurah, kami mengakui bahwa kami telah berdosa kepadamu dan kepada sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kemurahan dan pengampunanmu dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kepada kamu sekalian yang telah tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Kita sambut pengakuan dosa kita. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 38 ayatnya yang pertama dan 9 yang Maha Kasih. Yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Oh kasih Allah pelipur lara, oh kasih Allah bahagiaku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Bagi kita yang telah mengakui dosa kita, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa yang mengejar kejahatan menuju kematian. Amsal 11 ayat 19. Amin.
Mari kita membaca Mazmur 145 ayat 8 sampai 13. Mazmur 145 ayat 8 sampai 13. Tuhan itu pengasih dan penyayang, Panjang sabar dan besar kasih setianya, Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, Dan orang-orang yang kau kasihi, ia akan memuji engkau. mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu, Dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia. dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Kita menyanyi dari PKJ 7 dan ayatnya yang kedua. Bersyukur pada Tuhan. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah kita pagi ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih penyertaan-Mu bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dalam ibadah pagi ini di hari Sabat-Mu. Sebelum kami baca dan renungkan firman-Mu, kami mohon kasih-Mu Tuhan. Buka tingkap-tingkap hikmat-Mu, curahkan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Nya akan kami baca dan renungkan sungguh menjadi bagian kehidupan kami. Bersabdalah, kami siap menyambutnya. Amin. Sidang yang kekasih dalam Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai 17. Sakaria pasal 9 ayat 9 sampai 17 yang bunyinya demikian. Raja Mesias di Sion. Bersorak-sorailah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim. Dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani. Dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan.
Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman seperti penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya taruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak dari karena anggur. Amin. Pembacaan kita yang kedua, Roma 7 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26. Roma pasal 7 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-26, firman Tuhan. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku tak kehendaki, aku mengetahui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang itu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Amin. Untuk pembacaan kitab Injil, saya jemput sidang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kitab Injil Matius pasal 11 ayat 20 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 20 sampai 30, firman Tuhan demikian. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat
mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu? Sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dan diberkati Tuhan Yesus. Tema kita saat ini kebebasan sejati atau katilendokan sundun. Kebebasan sejati atau katilendokan sundun dalam bahasa Toraja. Menentukan pilihan terhadap sesuatu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Namun terlepas dari sepele atau tidak, sesungguhnya setiap pilihan yang ditetapkan atau dipilih akan berdampak besar bagi kehidupan orang yang memilih, atau juga berdampak bagi banyak orang atau beberapa orang. Konteks pembacaan kita dari bahan utama kita saat ini, Roma 7 ayat 13 sampai 26 mengungkapkan pergumulan real yang dialami oleh Rasul Paulus. Paulus jujur bahwa ada pergumulan yang bergolak, berkecamuk dalam batinnya. Paulus tahu dan sadar sepenuhnya bahwa hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat itu berasal dari Allah. Namun ia pun jujur mengakui bahwa sebagai manusia biasa, ia masih dikungkung, ia masih dikuasai oleh dosa. Pada satu sisi, ia tahu apa yang baik dan ingin ia lakukan. Namun justru hal sebaliknya yang ia perbuat. Bagi Paulus, hukum Taurat itu kudus, baik, dan benar. Roma 7 ayat 12. Hukum Taurat itu dapat menjadi cermin agar orang dapat mengetahui betapa dalamnya, betapa kuatnya cengkeraman kuasa dosa yang membelenggu hidup manusia. Paulus mengalami pertentangan dalam dirinya tentang apa yang menurut kehendak Allah dengan hal buruk yang justru diperbuatnya.
Paulus berada dalam kebingungan untuk menentukan pilihannya. Paulus bahkan bingung dengan apa yang ada di dalam hidupnya. Ia memilih, tetapi justru apa yang dipilihnya tidak seperti apa yang dilakukannya. Paulus mengalami apa yang biasa dikenal dengan kepribadian terpecah. Kepribadian yang terbagi. Yaitu pada satu sisi ia memilih untuk ingin melakukan sesuatu, tetapi pada sisi yang lain pada saat yang bersamaan justru ia melakukan apa yang bertolak belakang dengan apa yang diinginkannya. Ia merasa sebagai manusia yang celaka. Namun ia pun bersyukur karena tidak dibiarkan berada dalam situasi seperti itu. Bagi Paulus, pilihan untuk memberlakukan hukum Taurat adalah sesuatu hal yang mustahil, manakala yang dominan dalam hidup ini adalah pilihan keinginan kedagingan. Dengan kata lain, adalah sulit ketika kecenderungan kita lebih mengarah kepada melakukan hal-hal jasmani. Kita akan sulit untuk melakukan hal-hal yang baik karena kita cenderung untuk memilih melakukan hal-hal yang jahat. Pilihan dan keinginan untuk berbuat baik seringkali terhalang dengan keinginan kedagingan kita. Kita lebih memilih apa yang ditawarkan dan diinginkan kedagingan kita daripada hidup dalam kehendak dan keinginan Tuhan. Hal itu membuat ciri-ciri kekristenan kita, integritas, jati diri, kepribadian kita, kekristenan kita menjadi memudar. Kita seringkali lebih berorientasi kepada hal yang duniawi, sekali lagi hal-hal yang lebih bersifat jasmani ketimbang hal-hal rohani. Keinginan daging kita selalu lebih berkuasa. Bahkan kita selalu berpikir dengan orientasi pada hal-hal duniawi. Paulus sangat bersyukur dan lega bahwa Allah telah mengutus Yesus. Allah telah menghadirkan Kristus untuk menyelamatkannya. Bagi Paulus, hanya melalui Yesus ia memperoleh kelepasan dan kebebasan yang sejati. Hanya di dalam dan melalui Yesus ia memperoleh pembebasan yang sejati. Dalam Yesus, manusia dibebaskan dari segala akar persoalan, yaitu dosa. Inilah kebebasan yang sejati yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus secara cuma-cuma dalam hidup manusia. Orang percaya atau orang Kristen sesungguhnya adalah orang-orang yang sangat beruntung. Mengapa? Mereka beruntung karena mereka menerima anugerah keselamatan dari Allah dengan cuma-cuma di dalam Yesus. Mereka beruntung karena mereka dibebaskan dari cengkraman belenggu dosa. Mereka beruntung karena mereka dijadikan manusia baru lewat kebebasan atau pembebasan penebusan oleh Yesus. Mereka beruntung sebab mereka tidak lagi hidup diperhamba oleh dunia, oleh kedagingan, oleh dosa. Sekalipun demikian, dalam menjalani karunia Tuhan ini, jujur kita harus mengakui terkadang bahkan mungkin lebih dominan kita menjalani dan melakoninya dengan pola hidup yang masih dikuasai oleh dosa. Kita tahu dan sadar benar bahwa sesuatu itu tidak berkenan kepada Allah. Namun justru kita lebih tertarik, kita lebih ingin
untuk melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah. Sesungguhnya kehidupan kita ini, kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang harus terus-menerus kita perjuangkan agar sedapatnya kita jalani, kita alami, dan kita hidupi dalam ketaatan kepada Allah. Karena itu, seperti Paulus, sekalipun masih terus berjuang, kita pun sesungguhnya harus bersyukur bahwa oleh dan di dalam Yesus kita memperoleh kebebasan sejati. Dibutuhkan semangat, dibutuhkan keyakinan yang teguh untuk dapat menjalani kehidupan ini agar kita tidak takluk dan terus-menerus dikuasai, diperhamba dan diperbudak oleh dosa. Kita harus menentukan pilihan. Mau hidup dalam pembebasan sejati yang dianugerahkan Allah di dalam Tuhan Yesus, ataukah kita mau terus-menerus hidup diperhamba dan menjadi budak oleh dosa. Kita sebagai manusia baru, sebagai anak-anak ketebusan Allah, seharusnya harus terus mengimplementasikan pengucapan syukur kita atas pembebasan sejati yang telah kita terima dan kita alami, kita nikmati di dalam Tuhan Yesus. Kita harus terus berjuang untuk dapat terus hidup sebagai pribadi-pribadi yang dikuduskan, sebagai manusia-manusia baru yang hidup di dalam Tuhan. Kita harus terus berjuang untuk dapat mengalahkan belenggu kedagingan kita, sehingga kebebasan sejati yang Tuhan hadirkan lewat Kristus tidak menjadi sia-sia. Mari kita kalahkan segala kedagingan kita. Kita kalahkan segala dosa yang membelenggu kita dengan ketaatan, penyerahan, dan kepatuhan kepada Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Bersama-sama kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengikrarkan pengakuan iman, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama mari kita mengucapkan pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita angkat pujian respon. Nyanyian rohani 86 ayat 1 dan 5
tahanlah dan berjuang terus. Mari kita memberikan persembahan syukur kepada Allah berdasarkan firman-Nya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mazmur 145 ayat 10. Kita menyanyi dari Mazmur 116 ayat 1 dan 9. Kau mengasihi Tuhan Allahku. Syukur ya Tuhan, terimalah dalam rumah-Mu, di tengah umat-Mu. Kini ku bayar janji dan nazarku, ya di Yerusalem. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat dan doa syukur. Kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan, kasih sayang dan rahmat-Mu bagi kami. Terima kasih kalau dalam ibadah saat ini kami boleh menikmati firman-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hati kami secara sempurna. Sekalipun hamba-Mu yang mewartakannya jauh dari kesempurnaan. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami nikmati saat ini Tuhan. Biarlah ibadah kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Berkati setiap mereka yang sudah mengambil bagian dan terlibat dalam ibadah saat ini. Terima kasih untuk persembahan syukur yang boleh kami nyatakan dalam ibadah kami di hari Sabat-Mu saat ini. Berkati persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami. Berkati sidang jemaat-Mu di Jemaat Dadi yang sementara beribadah di rumah mereka masing-masing saat ini. Bahkan berkati mereka dalam seluruh gumul juang kehidupan sehari-hari. Berkati dalam rumah tangga, dalam karya kerja, dalam tumbuh kembang, pendidikan dan masa muda anak-anak kami. Biarlah seluruh kehidupan kami menjadi kehidupan yang selalu dan senantiasa menikmati kebaikan, kasih sayang dan berkat-berkat-Mu. Bagi mereka yang sakit Tuhan, mari Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan mereka. Bagi yang berduka Engkau hiburkan. Bagi para lansia kami, teguhkan iman, pengharapan, fisik, jasmani mereka.
Kami berdoa untuk kehidupan pelayanan kami di jemaatmu, di jemaat Dadi. Sebagai majelis gereja, pengurus kategorial UIG, topang kami dalam mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat di masa pandemi COVID-19. Berkati kebersamaan kami sebagai persekutuan sidang jemaatmu sekali lagi di jemaat Dadi. Berkati perjuangan kami bersama pemerintah bangsa dan negara kami dalam memutus mata rantai merebaknya COVID-19. Berkati seluruh pejuang kemanusiaan yang ada di garda terdepan, para medis, juga TNI dan Polri. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan menopang mereka. Izinkan badai pandemi COVID ini segera berlalu dari hidup kami. Berkati hidup kami sepekan Tuhan. Izinkan kami kembali boleh menikmati ibadah-Mu, sekalipun kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati sepanjang hidup kami, biarlah damai dan berkat-Mu berlaku atas kami. Berkati seluruhnya kehidupan anak-anak Tuhan dalam seluruh keberadaan mereka sekarang dan selama-lamanya. Inilah doa kami, ini syafaat kami. Kami angkat, kami bersyukur, kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita angkat pujian untuk mengantar kita masuk dalam pengutusan dan berkat. Kidung Jemaat 345 ayat 4. Sertai kami Tuhan. Sertai kami Tuhan, berkat-Mu turunlah, kuasa-Mu Kau limpahkan, baru karunia. Jemaat, arahkanlah hatimu, terimalah berkat daripadanya. Pergilah dengan hayati arti pembebasan sejati yang telah diterima dalam Yesus Kristus, dan jalani kehidupan dengan penuh sukacita sebagai orang beriman. Kami telah memahami arti pembebasan sejati yang telah diberikan oleh Yesus Kristus dan akan hidup dengan selalu taat, bersukacita, dan mengucap syukur. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Syukur kepada Tuhan berkat kasih dan anugerah-Nya yang telah mengasihi kita, menyertai kita dari awal hingga berakhirnya ibadah ini. Untuk itu kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan KJ 355 ayat 1. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tenang bersama Yesus.